sama yang dari sini pun sama yang dari Surya Raya sama. Saya apa ya namanya? Motabar. Motabar itu di kayu tadi sih. Iya, itu tapi nah, kayu. Kenyang Karena itu makanya saya balas 1:30 sampai rada belum subuh. Subuh namu habis tadinya dan agak siang-siangan aja ya, nggak enak subuh nanti orang ganggu sampai Pak Ronaldo kemana nyari warung yang buka nggak ada satupun. Maksud saya mau nongkrong kan ngopi aja nanti jam 7 jam berapa baru buka. Akhirnya nembus ke lokasi akhirnya. Ya udah bangun aja. Kaget saya juga tadi. Jarang-jarang apa hidup habis subuh mata. Kan habis kan lagi di bawah kan ya sini. Istri. Sadaris itu telepon baton. Saya minta aja fotonya itu. Benar, fotonya itu kan benar nih di Subang. Biasanya terima karena Robito ya, karena Robito. Kalau untuk yang lain-lain saya nggak pernah tahu. Dari dulu saya diminta ya, kemarin ya diminta lagi, nggak ada konfirmasi. Itu apa? Udah berhenti, Arif, udah berhenti. Makanya nggak dikasih korek. Oh gitu. Oh ceritanya gitu. Ngawi lah masalah. Udah gemuk karena udah sehat. Oh, emang nggak sehat? Kalau lepas coba asap rokok. Saya kalau ada yang datang kemari, saya bukan perokok nih, lihat asbaknya. Di atas asbak. Setiap lantai ada asbak. Ya kan Yai dulu itu mau jadi tukang rokok atau ngerokok kan gitu. Nggak tahu tuh, habis sakit aja. Berhenti sendiri. Iya. Saya berhenti sendiri. Ini saya boleh sedikit ya. Waktu saya sakit itu kan 1 tahun. Jadi waktu itu waktu batuk ya, waktu batuk saya sampai nggak bisa ngomong. Saya jaroh dalam satu pakem di situ. Pulang jaroh ada telepon dulu dari Pak RT sama Teh Rina tuh. Pak RT sama Teh Rina. Saya telepon balik. Katanya, ini katanya di rumah ada orang katanya gitu, di rumah ada orang katanya. Terus emang kenapa saya bilang kalau orang itu ya orang hewan gila katanya gitu. Karena Pak RT tahu mungkin saya suka gimana sikap sama orang-orang seperti itu. Hanya telepon dulu, nggak sembarangan Pak RT tuh. Kalau mungkin di rumah orang bisa aja dia tarik. Dan pas ada di saya di rumah kita di sini tuh, telepon dulu. Kayak gini dia bilang. Ya udah saya paham. Kalau nggak keluar dari area saya, jadi saya tanggung jawab saja. Kalau ada apa-apa, kalau keluar dari area saya nggak tanggung jawab. Ya udah kalau gitu katanya. Berarti biarin aja. Ya udah biarin aja, mau istirahat kali saja. Itu. Saya pulang aja kemari. Pas saya turun dari mobil. Ini kosong di sini nih, anak-anak pada itu lagi ngambil air wudhu ya di situ, di depan di keran di situ. Saya tungguin aja dulu tuh. Udah beres ini,
Baru saya keluar dari mobil, saya sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan gitu. Dia nyampe merunduk kayak gitu. Waalaikumsalam, enak lagi ya guys. Loh, ini orang sembarangan aja kayak orang gila kan gitu. Ya, alhamdulillah, mungkin itu indikator sikap ya, kebodohan, kehilapan saya, kelemahan saya masih bisa diberi kesempatan untuk menghargai, mungkin secara fisikly seperti itu, tidak lepas. Mungkin ini prinsip-prinsip yang saya terima dari ayah. Ini dulu itu kalau nggak salah waktu di surat ini nih Al Imran kalau nggak salah, di Al Idris sempat ya buka ya bab itu, perjalanan Nabi, di perjalanan Nabi itu sampai kita dulu itu, ini cerita yang tadi saya teringatnya dulu kan waktu di Syah Semerokondi waktu beli tasbih kan, beli tasbih di situ kita duduk di langgar, nengok ke belakang kan ada orang itu. Iya, saya sowan di situ. Saya artinya gini, mungkin buat yang lain kalimat, kata-kata, kalam yang keluar dari dia itu mungkin, maaf ya, nggak itu. Cuman waktu itu buat saya itu luar biasa nge-repressnya ke saya, luar biasa ngebrayus pikiran saya. Makanya mungkin itu modal saya Kang Les. Saya nggak bisa ngaji sekaya orang. Cuman ketika dia nyampaikan mungkin ayat-ayat yang kaumiyah, ayat yang kalamiyah, ada yang ngeresep gitu kan guys, sehingga jadi prinsip buat saya. Waktu itu kan harus belajar kata Kiai itu dari orang gila. Waktu ke Syabdul Jabar kata Kiai gitu juga, awas di sini kan katanya, dia di sini ada yang Kiai kayak petani katanya, ada petani yang itu tertanam di saya ya, sehingga salah satunya kayak kemarin sebetulnya banyak kejadian-kejadian anak kayak gitu, saya belajar aja mengimplementasikan gitu. Begitu saya kembali ke yang lain, begitu saya masuk ke sini, saya buka tuh pintu, alhamdulillah istri saya langsung ambil air minum ya, sama ini tamunya, ayo minum, makasih, nyampe dia doain, masa lo doainnya aja istimewa, saya bilang gitu, doanya itu nyampe doain ya udah, saya bilang ini di dalam aja, kalau mau sholat, mau mandi, mau bersih-bersih di dalam aja, itu pakai pintu. Satu kali nggak mau ngerti, kedua kali nggak mau, ketiga kali saya nggak kerasa nyampe saya netesin air mata. Jadi hemat saya yang ada dalam hati pikiran saya seperti ini. Mungkin kelihatannya ini bersih, mungkin kelihatannya ini wah, tapi mungkin yang basyirohnya sama Allah dibukakan ternyata masalah. Saya yang adanya seperti itu ya, itu saya tinggalin. Jadi ada down, saya mungkin nggak tahu ya namanya di lantipan lagi nih harusnya yang ada dalam diri saya. Jadi nyacar, kalau bahasa Sunda itu nyacar diri gitu. Ya Allah, ini mungkin nggak layak saya bilang beliau itu masuk mungkin di sini, tawazu di sini. Pas ketiga kalinya malah beliau ini sama saya, dan katanya ini udah bagus rumah tuh, ini penuh dengan kalam katanya, bukan rumah yang ini katanya, saya belum waktunya, saya belum waktunya masuk katanya, saya cukup di sini aja, ini udah bersih dan katanya, untuk sholat ini udah saya yakin ini udah bersih. Akhirnya beliau ngasih ini ke saya, ya udah gini aja, saya di sini ada yang katanya sholat aja yang enak, zikir, mau tawasul, mau apa silakan yang enak katanya. Nanti kalau udah selesai baru kita gitu. Saya nggak berani di atas itu, saya di situ di pojokan situ tuh sholat, karena pikir saya ngituin dulu. Saya buka dari sini,
kurang lebih selesai bisa. Tadi segini mah mungkin yang syarat rukun suluk dulu yang ini kan ya sama saya tiba-tiba berjalan ya. Ya. Dari mulai sholat awabinya dari itu jalan aja selesai jam 8-an kurang lebih. Tawasul tiba-tiba ke sana ya, sanatnya itu ya banyaknya tuh ya ke yaya aja gitu, guru. Saya belajar nafakurin diri karena itu kan tanpa konsep, tanpa itu kok ke sana banyaknya. Ya. Selesai tawasul, selesai udah akan beres. Nah ini saya matiin lampu, takut jadi fitnah dulu coba ya. Saya keluar, pas saya keluar, ya udah nih. Baru evaluasi di situ. Evaluasi ke saya. Pertama itu yang ditanyakan itu tentang keyakinan saya. Keyakinan bab tauhid aja gitu, ilmu tauhid, cara tauhidnya saya ingat tauhid gitu. Nah, gimana katanya ini? Saya nggak jawab. Saya diem. Ya udah katanya, saya paham. Saya paham. Jadi saya ternyata katanya nggak salah saya diutus ke sini. Ya. Itu yang beliau sampaikan ke. Ternyata saya nggak salah katanya. Saya datang ke sini meskipun saya seperti ini, katanya biar Aden bisa nerima, bisa nyambut mungkin saya. Evaluasinya luar biasa. Evaluasi tentang mungkin di situ marifat sifat di asma fi afalnya mungkin ya, bab malaikat, yang bab kenabian, bab kerasulan ya. Jadi mungkin evaluasi beliau itu apakah itu hanya ilmiah mungkin atau apa nih, mungkin kesana yang saya tanya itu. Evaluasi, setelah evaluasi itu baru beliau buka. Saya dari sono saya dari situ. Alhamdulillah ini Ya kami. saudara saya. Kalau waktu itu kan belum waktunya. Dia bilang kan belum waktunya. Sekarang udah waktunya. Ini udah waktunya 42 udah enggak. Udah di situ nggak apa-apa, ini udah ada ini. Kan sekarang udah 42. Berarti kan merintisnya dari umur 40. Kalau sudah 42 ya itu udah saatnya. Kalau kemarin ini syaratnya belum waktunya masuk sini, belum. Kalau sekarang kan udah masuk. Ya udah ya, jadi udah waktunya. 42 itu kelipatan 6. Artinya kita selalu dikasih isyarat dengan nilai 7 ya Pak. 7 itu kalau di Jawa itu ya 7 itu kalau di Jawa itu isinya 3. Itu isinya 3 isinya. 1 pituduh. Tahu pituduh Pak ya? Pituduh itu ya, kan berarti paham ya, sudah senang ya, ini senang. Berarti benar wali songo itu dari sana. Kemudian pitutur. Tahu pitutur? Pitutur Tahu. ini pitutur, nasihat. Pertama pituduh, 2 pitutur. Yang ketiga pitulungan. Jadi Pertolongan. iya, di usia 42
ya sudah saatnya jangan undur-undur lagi. Kalau kemarin-kemarin mau dapat saat belum waktunya saya masuk sini, ya sekarang udah masuk dan udah saatnya, udah waktunya. Sebenarnya dari awal saya masuk, saya nggak bicara lain, udah aja dibentuk jamiah sudah level 6 ya, ini isyarat bukan hanya yang kauniyah, tapi seiring dengan yang kitabiah yang tertulis ya yang tertulis yang jadi pitutur itu Al-Quran itu pitutur, di samping pitutur juga pitutur, di samping pitutur juga pitulungan. Pitutur dalam arti hujan dari kalau kita pula roy sapi hujalin tersakin sudah jelas, pitutur jelas. Di situ banyak mau iso mau iso lil mukminin, itu merupakan pitutur nasihat bagi orang yang mengimani Al-Quran. Al-Quran itu menjadi pitutur nasihat pelajaran ya. Ini kan pitutur ya, pitutur. Kemudian Al-Quran juga jadi pitulungan, dan Rasulullah juga mengatakan begitu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, dia akan datang di hari kiamat, syafi'an, untuk memberi syafaat, pitulungan, li ashabi, bagi sahabatnya, bagi pemiliknya. Ya dalam arti di ashabi di sini subbah, kemelekatan di Al-Quran yang melekat kepada diri seseorang itu nanti jadi syafi'an, jadi syafaat. Kalau yang itu Al-Quran juga intinya cuma 7, pokoknya, induknya, dan bahkan disebut Ummul Quran itu 7. Iya kan? Ummul Quran itu 7. Bahkan disebut juga Asyifa, bisa jadi pertolongan, bisa jadi obat. Juga jumlahnya 7. Disebut Sab'al Masani, 7 yang diulang-ulang. Al-Fatihah sebagai pembuka. 7 kan? 7. Langit selalu disebut dengan bentuk kalimat jamak. Inna fi khalqis samawati, aslinya cuma samai. Samai hanya 1, tapi kalau samawati itu 7. Sab'a samawati, 7 lapis. Bumi juga 7 lapis. Jiwa, diri manusia juga 7 lapis. Ya kan? Jiwa, diri itu dalam bahasa Al-Quran nafas, nafasa, baik nafsun, nafsan maupun nafsin, jamaknya anfus juga 7. Amaro, lawama, sufiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah,
kamilah. Tujuh kan Pak? Nah. Kemudian kita dikasih waktu 7 hari, ya 7 hari untuk menembus 7 lapisan jasad, sudut, kolbun, fuad, kemudian lubun. Lalu lubun itu jamaknya albab, sirun, baru robun. Tujuh kan? Inna fil jasadi sudrun, pertama jasad. Nah, di dalam jasad ada sudur. Ya, sudur sering diartikan dada, tapi juga sering diartikan hati, sering diartikan apa lah. Itu banyak, itu ulama nafsir ya. Sudur ya, sudur itu. Wafi sodri kolbun. Di dalam sudur itu ada kolbun. Orang nyebut hati. Mana beda hati dengan kolbun. Kemudian wafi kolbi fuadun. Ada orang nyebut hati fuad. Rasanya apa? Hati fuad. Wafil fuadi lubun. Lub. Kata dia. Wafil lubi sirun. Di dalam lub itu baru lapisan sir. Wafisiri robun. Untuk menembus robun itu harus melalui sir. Tidak bisa dengan akal, tidak bisa. Sampean memahami tentang roh pakai akal, nanti yang muncul Tuhan dari hasil anak-anak. Itu hasil imajin, karena unsur jin itu dari situ. Makanya kadang-kadang kalangan-kalangan toreko banyak yang terjebak di situ. Dikira Tuhan, dikira roh, nggak taunya adalah bayang-bayang maya yang timbul dari daya ciptanya sendiri. Jin itulah imajin. Jangan membayangkan jin setan itu di luar diri. Ada di situ. Ini ada poros. Jadi tidak ada ajaran Islam yang tidak nyata ya. Jangan seolah-olah Islam ini hanya khayalan. Oh, ada dohiron wa batinan. Oh, itu dohir. Ini yang saya bilang harus mengerucut. Kan tadi hubungannya Pak Rizky ditanya tentang ketauhidan, tentang apa tadi itu kan. Intinya nggak apa-apa kita disini banyak yang penting kan mengerucut dari awal ke mana itu awal pembicaraan. Dan ini takdir. Kalau mau lihat tadi ini takdir. Jangan berhayal tentang ini takdir. Iya. Kalau mau lihat takdir ini sekarang ini takdir. Nyata. Bukan keinginan saya, bukan kehendak saya, bukan kemampuan catatan saya. Saya punya agenda. Ya tadi anak urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, saya punya kehendak, Pak Riki punya kehendak, aku punya kehendak, kamu punya kehendak, wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki, bukan karena nurutin kita. Justru kita ini yang nurut kehendak Allah itu takdir. Ketetapan. Jadi 7. Bentar jangan 7 dulu ya. 7.
Jadi untuk menembus 7 itu kita dikasih waktu 7 hari dan kasih waktu 7 hari dengan bekal 7 ayat. Sabul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, Al-Fatihah itu induknya seluruh kitab. Itu pun mengerucut 7 ayat Al-Fatihah itu mengerucut. Hakikatnya cuma ada dalam 1 ayat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Hanya ada di situ. Ini masih mengerucut. Bismillahirrahmanirrahim secara keseluruhan itu mengerucut hanya ada di huruf ba-nya lah Bismillah. Ini masih mengerucut. Ba-nya lafaz Bismillah ini mengerucut hanya ada pada titik yang ada di bawah itu. Hanya titik itu. Kita harus kembali pada titik itu dan harus menemukan titik itu. Titik itu ada walaupun enggak, aslinya enggak kelihatan titik itu. Yang sampean lihat itu bukan titik. Maaf saya pakai bahasa sampean ya, saya orang itu untuk kebiasaan itu. Saya orang Jawa Timur emang saya begitu bahasanya saya agak kasar ya Pak. Bukan agak emang kasar ya, kasar. Kebetulan saya kalau tulis makhluk kasar juga jadi. Saya sudah tidak bisa ngobrol ya. Bahasa saya, enggak biar. Kalau nggak gini panas ya. Kita membicarakan sesuatu yang tidak indrawi maksudnya. Tapi bisa dirasakan ya. Itu kita bertanya itu. Dan untuk mencapai titik itu yang tadi saya katakan harus mengerucut. Nggak usah mempermasalahkan perbedaan. Yang penting bisa mengerucut. Dan yang kita lihat, Pak Riki bikin titik misalnya, terserah di mana titik. Ini bukan titik. Ini sebuah lingkaran kecil yang di tengahnya masih ada titik. Ada jari-jari, ada garis tengahnya dia, ada diameternya. Pak Riki kan orang laboratorium. Cek itu titik. Sebuah lingkaran yang punya luas. Dan di tengahnya masih ada titik. Dan orang selalu ingin menjadi yang terbaik dengan cara mencari sesuatu yang terbaik. Sudahkah menemukan yang terbaik itu apa? Mau parah apapun dengan sesuatu apa yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Nah, kita kembali pada pituduh. Pituduh itu Al-Quran, pituduh sabda Rasulullah hadis juga. Pituduh Rasulullah pernah menyatakan gini, dia menyatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan apapun, itu baik, sebaik-baik perkara apapun awsatuha itu wasatan itu tengah-tengahnya urusan apa tengah-tengahnya. Udahlah, kalau belum ketemu tengah itu zaman tidak akan merasakan apa kebahagiaan, kesehatan, kenikmatan, dan tidak akan puas kalau belum ketemu yang tengah. Cari wanita secantik apapun, penggirnya kena semua. Apa kan maksudnya? Mengetawain aja kan? Enggak. Lucu nih. Jangan Harus itu nikmat loh. Terus nikmat yang dijanjikan Allah itu nikmat yang bagaimana? Surga yang dijanjikan Allah yang bagaimana? Yang dijanjikan Allah itu yang la ainun ro'at wala uzunun sami'at wala fatara ala qalbil basar. Gitu. Jadi kenikmatan, kelezatan yang la ainun ro'at, yang mata tidak pernah memandang. Gitu. Wala ujunun sami'at, telinga nggak pernah dengar. Wala fatara ala qalbil basar, bahkan terlintas dalam hati manusia pun juga.
Ketika titik tengah ketemu jedes nikmat, kalau nggak antar jawab nikmatnya kayak apa? Barangkali masih ingat lah kamu. Enggak tahu diceritakan. Ya Pak Agus. Enggak ini Itu. ini kan apa tadi kalau bahasa aliyahnya ya kan? Kalau tadi kan sabda, kalamnya apa sabda Rasul. Ini coba kalau dengan Nabi itu, dia kayak apa? Nikmat itu rasanya kayak apa? Gak mampu ini. Barangkali Penak tenang. ini enaknya kayak apa ini? Saya belum pernah dengar orang menceritakan nikmatnya kayak apa dan melihat terlintas aja sulit. Coba zaman kayak apa itu? Itu tengah-tengah. Pokoknya lega gitu. Nah, kita kembali ke titik lagi. Itu ajaran Wali Songo, Pak. Ya. Itu Raden Mas Syahid. Nah, ya, nanti saya cerita Raden Mas Syahid jangan sekarang. Ya, karena beliau yang udah membuka Wali Songo tadi. Ya, akhirnya ya udah mau kamu saya harus mendorongkan. Kalau tadi katanya ada syarat, saya nggak mau ini udah bagus tapi sekarang belum waktunya dan dia belum mau masuk. Sekarang sudah masuk dan saat ini sudah waktunya, sehingga saya harus buka. Kalau belum nggak ngomong saya nggak akan ngomong ini. Nggak kita. Jadi itu kembali ke titik tadi. Bisakah kita menentukan titik tengah itu sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik? Yang terbaik itu tengah-tengah. Dan kita bisa membuat sesuatu, buat layang-layang. Jadi kalau kita bisa menentukan titik tengahnya. Dan Islam, Allah itu mengajarkan kehidupan tawazun. Tawazun itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hasanah dunia, hasanah di dunia, hasanah di wakina ada bala. Jadi nggak ada isya, yang ada nikmat. Karena tengah-tengah. Nggak bisa nggak kita melihat titik tengah. Ternyata kita nggak bisa mencari titik itu. Kalau kita mau cari titik tengah ini secara teori waktu sekolah, ini harus ditarik 2 garis diagonal. Betul ya Pak Nun ya, diagonal. Pertemuan 2 garis diagonal inilah yang disebut titik tengah. Coba buktikan. Ada titik. Ternyata itu bukan titik lingkaran. Ternyata titik tengah itu diyakini adanya, kita nggak mampu melihat. Ke situ maksudnya kita itu. Sehingga sesuatu yang tidak terlihat itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak dijadikan hujah untuk membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada. Titik itu ada, dia tidak ada, tapi nggak bisa dilihat. Nah, itulah titik. Itu tujuan utama kita itu. Dari situ kita ada, dan dari ke situ pula kita kembali. Sehingga Islam syaratnya harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menafikan semua ilah. Ilah diistisnakan kecuali Allah. Allah bisa dilihat, nggak bisa mata kita nggak bisa. Tapi diyakini adanya. Itu sudah urusan apapun itu. Lupa itu urusannya tidak baik. Nah sekarang banyak orang sibuk beragama, lupa bertuhan. Akhirnya kelakuannya malah kayak Tuhan. Nah, agama itu isinya 3 tadi. Ditutur, itu rumah. Nah, kembali ke 42. Tadi saya katakan level 6. Level pertama itu 7 kan. Level pertama
pertama 7. Level pertama sudah dilalui. Ya pada level 7 ya sebagai manusia manusiawi pada usia 7 tahun dari 1 sampai 7 itu masa anak-anak. Sekolahnya dari 1 sampai 7 itu kanak-kanak. Kalau udah 7 jangan kanak-kanak loh, harus naik 7 sampai 14 harus sudah SD. Beda nggak levelnya? 14 berarti S. Sedangkan manusiawi sikapnya anak SD beda dengan anak TK dong. Pelajarannya pun berbeda. Nah, dari 14 ke level 3 berarti kan 21. 21 itu harus sudah tamat SMA. Karena tambah 3 tahun SMP, tambah 3 tahun SMA, harus sudah kuliah yang normalnya, dan dia cerdas ya. 21 ya, masih Pak ya, beda dong dengan anak SMP ya. Jangan kayak anak SMA, kamu mahasiswa, bukan siswa, kamu sudah nggak punya guru, punyanya dosen kan gitu. Maksudnya sikapnya sama kayak anak SD, nah, kayak anak SMP. Kalaupun harus ke SMP, bukan jadi anak SMP, memberi petunjuk, memberi nasihat, memberi petunjuk sama anak yang SD. Itu level 3 ya, 21 ya, 21 SMA. Nah, kemudian level 4 berarti 28 ya, 7 28. Kalau 28 ini sudah levelnya orang yang bekerja ya, artinya kuliah sudah selesai ya, sudah paham gitu ya. Kuliah kalau S1 baru 5 tahun gitu. Kalau sudah bekerja nanti 28 bekerja, sudah nggak masa kuliah lagi, bekerja. Nah level 5 itu sudah menjadi bapak ya. Iya dong, 28 udah kerja, udah selesai kuliah, 2 tahun ngumpulin buat bikin mas kawin ya, 30 nikah, 35 punya anak 3 misalnya ya kan, setahun lah karena rajin dong mau balik kan lincah lagi ya kan, udah beda lagi. Yang 35 kau seorang ayah, udah bukan mahasiswa, bukan itu ayah, sudah 35 itu. Nah masa berjuang suri payah karena apa? Sebagai khalifah dalam rumah tangga. Itu level berapa tadi? 5 ya. Nah 42 level 6. Setelah 35 tambah 7 42 di penentuan. Kalau iya, kalau enggak ya enggak. Jangan yang enggak udah umur 40, jangan yang enggak deh. Kalau iya enggak. Tentukan 40. Nah makanya orang dulu, orang tua kita kan, orang nanti lihat kalau udah umur 40 itu udah, kalau 40 kalau udah sukses ya sukses, kalau enggak ya itu. Karena secara fisik umur 40 itu sudah mulai menurun. Gak kayak kemarin jadi 30. Secara fisik sudah mulai menurun, ada lah, udah mulai pegel-pegel, udah mulai asam urat, mulai ada ya kan, duduk udah mulai kesemutan kan kayak 40. Makanya tentukan, oh iya, udah saatnya, kalau saatnya duduk. Mau kapan mau duduknya?
memuntang-manting terus yang 42. Mengingat nanti di level 7 itu 49. 42 ini tentukan untuk level itu 49 itu harus mulai apa kalau bahasa kita mulai memanage itu ya, menghemat geni menghemat. Udah jangan kayak kemarin-kemarin boleh kamu masuk data, sekarang 49 ya, udah nggak bisa panting sana panting sini ya, kecil capek. Sekarang menghemat kemarin ini apa ya, berlebihan, udah sifat berlebihan dikurangi. Mulai menghemat. Kenapa? Mengingat nanti level 8 itu 56 itu masa pensiun. Umur 49 pola hidupnya berlebihan, nanti giliran pensiun ketergantungan. Iya, kalau anak bisa bantu orang tua, kalau anak sendiri ngurusin keluarganya juga, nah itu. Kalau kita umur 49 kita punya bekal sendiri, masa pensiun, tenang tinggal duduk manis, pendekatan pada Tuhan, doakan anak cucu biar anak cucu pada sukses. Jangan malah pensiun kebingungan, merasa nggak punya penghasilan lagi, ngedon seperti ini. Kita harus punya prinsip. Saya nggak punya penghasilan loh, saya nggak punya gaji, saya bukan pegawai, saya bukan pengusaha, saya gaji nggak punya, penghasilan nggak punya. Dan saya merasa yang tidak punya gaji, tidak punya penghasilan bukan cuma saya. Saya yakin banyak orang yang nggak punya gaji, nggak punya penghasilan. Yang mana? Tapi saya berkeyakinan banyak orang nggak punya gaji, banyak orang nggak punya penghasilan. Tapi saya yakin semua orang punya rezeki. Semua orang punya rezeki. Dan siapa yang bisa menakar rezeki seseorang? Nggak bisa. Gaji masih bisa diatur, UMP, UMR, penghasilan terserah usahanya apa. Belinya 500, jual 600, penghasilannya 100 bisa, tapi rezeki. Nah, itu begitu. Jadi di masa umur 56 nanti, ini kan udah mau mulai 42, 49, mana? Tentukan kan, ada syaratnya. Nah, kenapa kalau 59 nanti level berikutnya 59 tadi 56 level 8 ya, level 9 nih Wali Songo dah. Habis ya betul ya, 56 tadi level 8, 7 kali 8 56 ditambah 7 dah level 9 63. 63 itu hidup pantas, mati juga pantas. Loh, Rasulullah aja 63 kok. Umur 63 kok mati, nggak mau juga Rasulullah aja 63 tahun. Itu bukan kebetulan loh. Makanya semua itu puncak. Hidup pantas, mati juga pantas. Dan ini menentukan semua itu. Kiu. Kamu kalau main kiu udah punya menilai 9 kiu itu Allah ya dia masuk kiu 2. Wah, masuk 5 aja udah kiu 7, apalagi masuk 7 kiu. Kebersihan itu ada di Solo itu. Ya, asik ini. Kita kalau bahasa Bali kan ada ayat dunia, ada ayat. Jadi di ayatnya ada sebut inari wa utamati wala arti wa abadi ma'amka. Ini kenyataan dalam hidup. Ini kan dunia ini. Jadi ini pasti kita lalui masa-masa itu. Kalau kita mau umroh pasti kita lalui itu. Saya 64.
Udah pantas dong mati. Tapi hidup kan masih pantas ya hidup. Gondolnya masih pantas ya. Gondolnya masih pantas. Jadi 63 itu. Hidup pantas, mati pantas. Lu kok saya mati nggak pantas? Rasulullah 63 kok. Nah, ini masih kalaupun ada bonus itu kalau kita nggak bisa jaga juga bisa aja kan orang nanti habis level 9 bisa masuk level 10. Tapi kan 65 tambah 7 berapa? 70. Ayo kita hitung. Kalau udah 70 berarti ketemu angka 7 lagi. Betul nggak? Coba deh tadi. Pertama level 1 7. 7 tambah 7 level 2. Ada ketemu 7? Enggak kan? 14 kan? 4,4. 14 tambah 7 21. Ketemu 7? Enggak. 21 tambah 7 28. Ketemu 7? 28 tambah 7 35. Enggak ketemu 7. 35 tambah 7 42. Enggak ketemu 7. 42 tambah 7 jadi 49. Enggak ketemu 7. 49 tambah 7 56. Enggak ketemu 7. 56 tambah 7 63. Enggak ketemu 7. 63 tambah 7 kembali ke 7. Nanti kalau sampai kok umurnya 70 nanti kembali gayanya kayak anak 7 tahun. Ayo coba, makanya kalau punya orang tua usia udah 70 yang sabar. Suka kelakuannya kayak bocah lagi. Apalagi nambah 7 lagi jadi berapa? 7 ketemu 7 2 kali. Udah ngopi 3 kali masih ngomel. Masih nggak tahu diri. Teman-teman gini hari belum dibikinin kopi. Orang disobek dikantongin ya kan. Nggak panas, nggak hujan, payungan. Pikun di sini. Ya nggak tahu. Nggak, ini fakta apa tidak? Ini fakta gitu. Ini kita coba ya, kita ngobrol dengan tapi ngobrol. Jangan dasar. Jadi jangan bilang belum waktu. Sudah bentuk jamiah seadanya. Ini ada berapa? 3 cukup 4 orang nabi juga dulu sendiri sahabatnya 4. Juga harus nunggu jamaah banyak. Nanti lama-lama banyak sendiri. Dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum seluruh dunia jadi. Ya, insya Allah. Ya nanti kalau udah gabung yang sudah ke seluruh dunia, jamiah kita seluruh dunia juga. Dan kita sudah punya jamiah yang internasional. Seluruh dunia perwakilan di luar negeri. Insya Allah semangat. Ini bentuk aja. Bentuk perintis, pelopor. Menang. Hasil itu berapa juga sudah dibikin tahun. Nanti syukur-syukur di situ dibangun aja tahun itu sebagai jamiah. Masjid jamiah udah ada. Bikin aja jamiah. Apanya namanya? Juga nggak apa-apa. Ya, orang kita nggak tahu keberkahan. Kalau habis ini bisa beli tanah. Kalau menjauh, tahu dari mana rezeki. Kalau usah mikir penghasilan, nggak mikir mana mungkin aja kalau Allah. Ada aja nanti memberi jalan kemudahan buat kemampuan kita. Allah memberikan jalan kemudahan. Jadi gitu Pak. Kira-kira enggak itu saja coba cerita sampean. Ngomongin kan tadi loh. Saya suruh berguru dengan orang gila. Saya orang gila katanya paling soalnya. Katanya harus tauhid tadi ya dikejar. Itu aja deh. Mau kemana kita? Itulah wahyu koloseko. Wahyu itu petunjuk Tuhan. Kolo itu waktu, saat, kala itu.
polo wingi, polo galuh. Polo itu waktu, saat. Sebo itu gini. Ini sebo itu menghadap tawajuh terus nih. Ya. Ya, kita biar ini di sini bagus sih. Makan dulu. Kira-kira begitu. Jadi ada wahyu yang disampaikan Allah saat kita menghadap. Ya, nanti kita. Ayo. Iya. Jangan terlalu serius. Rezeki ini ilmu rezeki juga saya. Ya intinya itu nggak usah tolong bulat-bulat. Itu orang Islam itu harus enak, harus mudah. Kalau ada cara yang mudah, kenapa cari cara yang sulit? Masuk surga memang susah. Menurut petunjuk Allah di Quran, cuma dua masuk surga itu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Udah. Yang mempersulit manusianya, Pak. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Ulaika, mereka itulah ashabul jannah, penghuni surga. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal selama-lamanya. Di masuk surga susah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah ya, cuma dua. Aman wa amil solih, kalau itu menyatakan iman, bertauhid kepada Allah. Wa amil solihat, amal soleh itu apa? Ya kita tanya Rasul. Betul, apa amal soleh yang bisa membawa kita masuk surga? Satu, kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Jangan gini, gara-gara salamannya gini pada tunjuk-tunjukkan, gara-gara salaman kalian begini pada sikut-sikutan sama muslim, gini Nabi anjurkan. Kalau cara Nabi malah dipeluk kayak Pak Arif gitu, nggak apa-apa. Ya, afsus salam, wasilul arham, silatur. Udah dong kita. Pasti salam udah. Salman kan belum salam mana Mas? Assalamualaikum. Enggak dong. Kita kan mau praktekin dong. Kalau ada yang nonton aja pasti ngerti. Salam. Enggak kalau. Ya ini kan fakta. Apa ke koreksi? Enggak kan katanya bukan saya. Iya. Ini seharusnya harus begitu. Jangan saya, wong saya itu Grogi pakai ini. Lanjut. Grogi juga gitu kan. Ada undang-undangnya. Jadi sekarang udah clear ya Pak ya. Enggak apa-apa bagus. Udah dua. Tiga, waat imut so'am, memberi makan. Udah dong. Udah dong, ini makanan ngopi udah dong. Masalah mau makan lagi atau tidak terlalu sempit dong baik. Udah dong. Dari mata dulu. Jadi harus santai. Kan udah. Udah tiga dong. Tinggal satu lagi. Wa mulai wa nasu niam, mulai wa nasu niam. Mulai malam, bangun malam, apa mau wiritan, apa mau baca Quran, apa mau diskusi tentang agama, kita tafakur halakoh begini, atau sholat malam, tahajud, apa hajat, apa terserah, yang mulai malam mulai. Dia mulai, dia itu bangun.
di waktu malam. Malam kapan? Wanasuniam, di saat orang pada lelap tidur. Ayo, mumpung nggak ada yang ganggu. Ayo sir-siran, nggak mau berdua-duaan. Kapan lagi ada kesempatan? Terus Rasulullah janji, tadkhulunal jannata bisalam. Kalian pasti masuk surga dengan salam dari Tuhan. Salamun qaulan mir rabbil. Allah nanti salam, salamun salam, qaulan ucapan dari siapa? Mir rabbil alamin. Dari Rob yang Maha Penyayang. Asing nggak Pak? Terus mudah apa sulit surga itu? Terus kita mau milih apa? Mau milih ngebom? Milih berantem sama polisi? Hah? Tembak Vito. Yang namanya syahid itu harus mati di jalan Allah. Ini jalan Allah. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Ini jalan Allah bukan? Mati syahid kalau mati. Masa surga bisa jalan dari Tuhan. Nggak pakai mimpi, nggak pakai mimpi itu kan firman sama surga. Kan nggak lagi mimpi dong kita. Itu yang kita yakini, kita iman sama Allah, kita iman sama Rasul. Ya kan, kalau matinya dijalankan terus. Iya loh, aku nggak cerita apa-apa loh ya. Kita cerita tadi kayak kalau adanya mudah maka dari yang susah. Dan Allah nggak menghendaki kesusahan. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yuridu wa bikumul yusra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian itu kesulitan. Jadi kalau hidup kita sulit itu bukan Islamnya, kita yang mempersulit hidup kita. Karena nggak ketemu titik, ujung-ujungnya masih titik tengah. Ini apa? Biar cari yang kayak apa juga. Kalau kita tengah-tengah aja. Tengah-tengah itu tidak non-blok. Iya kan tadi tengah-tengah itu non-blok. Orang kalau ngeblok mesti kepentingan. Blok kiri blokan. Kan blok. Jadi gitu. Udah lanjut baliknya itu kan merokok. Itu ahli tafsir. Dia ngajinya bareng saya, tapi nyalip saya. Nyalipnya bukan pakai sepeda motor, nyalipnya pakai jet. Saya kalah bahasanya. Bener Pak, makanya saya dukung dia. Pinjam. Kelihatan lagi ya. Orang mulai ke timur, ke barat, orang mulai ke utara, ke selatan, siap aja kayak Menentang arus dong. iya. Nggak apa-apa menentang arus, jangan menentang Tuhan. Daripada ngikutin arus menentang Tuhan. Jangan kita. Pak Riki pernah main layangan. Oke, cenan naon asal jangan masuk Kristen. Ya, pernah kan main layangan. Layangan itu bisa membumbung tinggi karena dia berani membusungkan dada untuk melawan angin. Nggak berani lawan angin, ngikutin angin, layangan putus. Kesian. Ini ya. Angin. Hancur rebur berantakan. Akhirnya jatuh di hutan. Namanya juga layang. Layang benar. Cocok ini di ponok ini buat anak. Kan kakak ya, harus menang lah ya, pengajian udah jauh dari dia ke Jakarta. Jadi nggak usah mengubahnya, enggak mau 1, 2, 3. Bahkan dulu itu enggak
Enggak, ini saya teringatnya sama yaitu perjalanan waktu Polnya ini kan gitu. Dan cuma cari dia cerita kisah itu kan bisa jadi ada yang ikut mungkin sebagian kecil perasaan saya nih waktu di saung di situ banyak saudara gitu yang kesini ini Pak Yoyo Pak anak ini di sini Pak Yoyo di bandar saya Kan sama-sama kita punya keinginan kan. Saya juga kepengen, sampai juga kepengen. Saya juga kepengen ke sini, sampai juga kepengen. Saya kata di sini, tapi Allah aku dia kerja sini. Ayo sekarang alhamdulillah. Pertama di sini ada jamul yang tadi. Makanya ini nyampe pulang itu subuh Pak Yoyo. Pertama saya di sini di Peru ini. Pertama saya kenal di Pak Yoyo. Sama Pak Didi banyak dulu sama-sama ini sih punya kecintaan masing-masing gitu ya. Dan kalau dulu pertama itu kita jalan bareng baik kayak gitu. Jalan bareng ada yang wafat meninggal gitu. Gak ada mobil ya kebetulan kita lagi ini relax gitu. Nah, Pak Jojo sama Pak Yarwe itu sesepuh di sini lah, sesepuh di sini. Alhamdulillah. Pertama kenalnya sama beliau. Waktu itu kita istirahat aja, istirahat, makan di restoran gitu. Baru dari situ, nggak tahu saya keluarnya, mungkin nggak tahu, nggak seperti apa gitu, kayaknya biasa aja. Pak Didi sama beliau itu respon. Malam harinya beliau datang nih. Beliau datang, kita diskusi. Ngajak siapa lagi dulu Pak ya? Sisi ayahnya, ayah Pak Iwan, kayaknya udah pernah ke pondok. Pak Iwan, terus datang lagi Pak Polisi di sini, polisi di sini ikut ngobrol gitu kata-kata. Kayaknya kan banyak Pak ya, seperti itu bisa puluhan di sini. Dan pada akhirnya saya juga ada pembimbing di sini ya, ada sebulan sekali mah dari adohan di sini, dari di sini. Kalau yang itu mah gitu untuk mengisi ilmiahnya gitu ya, jangan sampai keluar itu tadi saya. Cuman ya inilah yang suka saya ini kan, karena yang banyak mewarnai saya datang kemari kayak gitu. Mungkin banyak termasuk suluk nakuran, karena saya tadi sering Pak Abi dikutip mungkin di itu Pak Agus ya itu bagi kita cara berzikir, cara duduk, cara milatifah yang tadi inilah saya dijajah nama beliau waktu itu ya. Alhamdulillah, karena kenapa saya berani kita ngajak ya, kan nyantarin aja terbuka itu dulu waktu ya ke pondok itu silahkan aja kan, nyantarin aja, nggak berani saya ini tanyain aja, nggak langsung kita itu cuman usulannya Allah SWT aja yang mungkin aja. Kan hampir tiap Jumat dulu Bapak ya kita ada isi komahan sebelum Jumat. Kalau nggak ini jaroh nih, jaroh keliling gitu sama Pak Yoyo, pulang pagi Dan itu edan nih. nah ini ketemu makanya Pak Yoyo cerita dari orang asli. nah ini saya sweet juga yang saya dapat nih, yang saya ini bukan saya ngingetin, karena di sini ngaji itu seininya aja. Kalau bahasa Sunda makanya segini satu fitnasi satu darah saya tadi yang 7 itu tadi saya difilosofikan ini kayak semua ini kayak terus ini bangun terbang itu kayak juga terus itu mungkin rumah yang diuraikan jaya itu ada di sini semua itu kan. Ini lama ada di sini, hitam putih harus ini, itu ada berapa saya diinikan di sini gitu. Setiap aksen di sini pasti ada ini ya. Nanti relingnya dipasang lah, dipasang anak-anak atau siapa baca.
Baru ini lagi, saya nggak tahu ya mau ke sini, nggak ingat ya Pak Gus ya. Kemarin tuh baru mau masang ini jadi kalau bahasa Jawanya itu amping gitu ya. Mahkotanya lah. Oh, Di lantai 3 itu kan ada mahkotanya ya. Persis kemarin saya nggak ngejahit tanggal 8 kan. Cuman saya ke Pak Agus sama Pak Yoyo, nah, gimana kalau masang itu kata Pak Yoyo? Kapan? Kemarin kemarin. baru bikin ininya. Iya, Cuman iya. belum deal ini karena beliau belum kemarin. Sakit. Ini sakit nih. Tuh, Pak Yoyo jatuh. Pak Agus yang tukang pasangnya itu sakit tadi udah masuk kemarin ya? Kemarin kan sekarang mah Jumat. Kemarin kan? Iya. Saya itu ngambilnya hari Rabu. Kalau hitungan kita kan, kalau itu mah ada larangan sasi, ada itulah. Saya ngormatin itu aja. Itu kan bedanya kita. Akhirnya saya Rabu pas kurit saya dulu ditanya mau pasang itu, pasang ada ya mau ke sini. Jodohnya kan itu ininya dari dia gitu. Yang itu Pak Bos yang mau dibersihin itu. Yang beli di Montong ya? Iya. Terus rencananya tuh mau bikin mahkotanya itu Iya. hari ini itu hari kemarin itu ya kan selesai malam Jumat pikir saya itu masuknya ke yang tadi mengerucut biasnya mengerucutnya itu gelalanya Pak ya yang sakit ya kurang ini sih kurang fit gitu kan. Terus Pak Iwan juga tapi kemarin ke rumah hujan pas udah dipasang sih ini udah dipasang. Cuma relnya tinggal ini aja sama nanti kita jualannya harus apa? Jadi ada satu percepatan mungkin dia kembali yang tadi ini kalau diusir ke sana tiba-tiba mungkin harus di sini dulu nih ya. Itu mungkin Iya, kalau sekarang tanggal 8 nanti itu tanggal 9. Ngomong ya. subhanallah. Kalau gitu kepasang kan pas. Mas, di sini. Ini sama ini juga saya sering ini senang juga boleh itu senang. Ini karya-karya ini banyak sama Pak Agus sama Pak Yoyo ini di sini. Alhamdulillah. Nih sama beliau. Pak Tar juga ahli juga. Buat. Hah? Mantap. Ini bapak kan dulu tuh kelapa cari ini tuh bahan-bahan kelapa. Ini enggak Ini buku berarti ini. Ya. kelapa sama jati itu. Ini nemu barang bekas ini. Kan bicara dulu itu dia itu recycle itu jadi sampah dulu. Recycle ini spesialis recycle. Alhamdulillah. Saya seneng di situ itu senang ini aja belajarnya ya sehari-hari aja yang mudah dipahami itu tadi. Memang harus begitu. Memang Islam itu sikap hidup, kata kerja, akal, bukan label, bukan bendera, bukan lumbu-lumbu, tapi sikap hidup. Salama, aslama itu berserah diri artinya. Berserah diri itu kerja bukan, kata kerja bukan, kata kerja. Telah berserah diri, kalau sedang berserah diri, penyerahan diri. Nah, orang yang sudah berserah diri kepada Allah secara totalitas, secara apa, itu disebut Muslim. Nah, sekarang itu jadi Islam itu bukan alat, bukan sesuatu yang menjadikan alat saja, bukan. Dan tidak perlu dibela. Islam itu sudah dimenangkan oleh Allah. Masa Allah kok Hebat juga ya. Huwa ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu
alat ini untuk dimenangkan di atas segala agama, di atas agama bukan sekedar agama ya, misalnya makanya mamin mauludin ilai yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Yahudi sebut, Nasrani sebut, Majusi sebut, Islam tidak kan. Tapi fitrah. Ya. Kalau itu di atas semua itu. Kalau mau beres ini, atau pagar ini. Maaf. Ya, sebentar. Ya, tadi saya nanya. Iya, Yang diantar. iya, kayak. Ada dua. Yang sudah tadi bercanda. Ya itu. Ya saya ini aja. Saya di sini kan mengenai perbedaan itu tadi dulu itu. Iya, agama ya. Perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedua level berarti 14 yang ini kan 7 langit, 7 bumi, ya kan? 7 lahir, 7 batin. Allah, Maha. Ada lo ini jadi ini permainan sampah gitu. Permainan ya. yang dimainkan. Pas saya nemu ini nih. Alhamdulillah tadi ini bukan saya itu. Jadi apa yang udah ini bisa di sini bikin rumah. Kebetulan memang kita itu kan banyak tendernya itu rekanan itu konsultan kontraktor saya. Banyak yang ngasih desain ini sama saya orang temannya kan ini orang universitas masih hanya itu dulu Kamu disep. ya Ini masih apa? Dentas ngejain. ini malam aja ini dikasih nih orang besok mau kerja nih kerjain apa itu belum kan cuma di sini dari puing-puing orang itu udah pada begadang ini dulu itu di sini diuruk ditamparin dulu ya bagus pak ini anda nyentuh pakai triplek di sini ngumpul aja di belakang itu diuruk tidak sih sampai itu ngeris jadi saya pikir ada ini udah cari gitu makanya ada ide lagi iya Kalau Pak Remo kan yang ada nggak ada ya ada kan kewarnaan harus sama anasir Oke, hari anu sanes meninggal cenah rumah teh kumaha bentukna cenah kitu. Anu teu enggak ilmanya. Teu memahami. paham aduh banyak pokoknya yang jadi aksen di rumah di sini lampu bicara 70 kalau percaya Benar, benar. 70 lampu ya saya nggak berpikir nih berapa biayanya Sadayana mah sebenarnya ada 7 kosong kita ini 70 ya ini tuh tempelin di mana Saya sawe. ilmu Istri. sama Angin. Saya hujan. ilmu sering bisa kita pindah dan dilarang ya yang saya rasakan jadi meskipun saya lemah